Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang sudah memberikan anugerah kepada kita pada hari ini. Kita dapat hidup, kita dapat anugerah Tuhan untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan persiapkan pada hari ini. Dalam ibadah kita pada hari ini, dengan cara dan suasana yang berbeda, kita percaya bahwa Allah terus akan memberkati kita, terus akan membawa kita kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena Allah itu Maha Kuasa, Ia Allah yang Maha Hadir, dan kita dimanapun berada, baik di kos kita, baik di asrama, baik di rumah kita, Allah sedang berbicara kepada kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita menikmati hadirat Tuhan dan berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam satu pribadi yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah hadir di dalam dunia ini, memberikan dirinya menjadi tebusan bagi hidup kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami berada di dalam keselamatan-Mu yang kekal, dan kami ada di dalam berkat-Mu yang sempurna. Itulah yang membuat kami pada hari ini terus menikmati apa yang Tuhan sedang rancangkan kepada kami. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, melalui pernyataan Roh Kudus-Mu pada hari ini, hamba meminta pertolongan kepada Allah ketika kami mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan yang akan memberkati kami, dan Tuhan akan menjamah hati kami, dan Tuhan akan melawat hidup kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dan apa yang Tuhan sampaikan pesan-pesan kepada kami hari ini sungguh-sungguh akan membawa berkat dan mengubah hidup kami, membawa kami mengalami terobosan-terobosan baru di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi pada hari ini. Bapa yang kekal, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, hamba menyerahkan seluruh waktu yang kami pakai pada saat ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menang dari ketakutan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Alkitab dengan judul Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang sedang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa, ular dan tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur, kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kekasih-kekasih Kristus yang pada saat ini berada di rumah, di kos, di asramanya masing-masing. Kita tahu bahwa saat ini di dunia sedang digoncangkan oleh pandemi virus corona atau COVID-19 dengan segala dampak yang membuat begitu banyak orang mengalami kegelisahan. Sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita tidak usah kaget karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyampaikan dengan jelas apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi dan terus terjadi oleh karena penggenapan janji firman Tuhan tentang nubuatan di akhir zaman sedang terjadi. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Di mana-mana akan terjadi gempa bumi yang hebat, bahaya kelaparan dan wabah penyakit. Hal yang harus kita ingat dan harus kita percaya, semua firman Allah yang tertulis itu pasti akan digenapi, pasti akan terjadi. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 8 dan 24, dan juga dalam bagian-bagian firman Tuhan yang sama paralel dengan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang wajar dan normal kalau orang merasa gelisah, kalau orang merasa khawatir, kalau orang merasa takut dan panik. Dan itulah orang-orang dunia pada umumnya. Itulah orang-orang Kristen ada di sana juga, tapi Kristen yang agamawi, Kristen yang orang-orang yang Kristen, mereka hidup dalam kehidupan duniawi mereka, dan mereka bukan Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan itu akan bergantung dalam kehidupan mereka, dan mereka hanya bergantung dengan keadaan yang ada pada saat sekarang ini. Situasi sedang terjadi begitu mengerikan, dan orang Kristen agamawi tidak memiliki tempat mereka bergantung. Mereka tidak memiliki tempat mereka bersandar. Mereka tidak memiliki tempat mereka berharap dalam pertolongan-pertolongan yang sejati. Orang yang dikuasai kegelisahan, mereka akan dipenuhi kekhawatiran. Mereka akhirnya mengalami ketakutan, bahkan mengalami kepanikan, dan ujung-ujungnya adalah kematian yang ada di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang sedang menjadi agenda dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis dengan pasukannya. Mereka akan menyebarkan yang namanya kematian, ketakutan akan kematian. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus menang atas kegelisahan ini. Kita harus menang atas kekhawatiran. Kita harus menang atas kepanikan. Bahkan kita harus menang dan mengalaminya dengan begitu mulia dan dahsyat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita sudah belajar dan sudah membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 91. Dalam 16 ayat ini, firman Tuhan memberikan jaminan kita pasti menang dalam ketakutan. Aku mendeklarasikan di dalam nama Yesus terjadi kemenangan atas kekhawatiran, atas segala kepanikan, bahkan atas kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar dari bagian-bagian firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur pasal 91 ini, ada jaminan perlindungan yang Tuhan berikan. Ketika kita belajar tentang istilah jaminan, ini merupakan hal yang biasa bagi orang-orang di dunia hukum. Dalam perdata, dikenal ada dua jaminan. Jaminan yang pertama adalah jaminan benda. Kemudian jaminan yang kedua adalah jaminan pribadi atau perorangan yang dikenal dengan sila borto. Artinya ada orang yang mau
menjaminkan dirinya untuk orang lain yang meminjam dan memiliki kredit. Ketika orang yang meminjam ini tidak bisa membayar, maka yang akan menjadi jaminannya adalah orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai jaminan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini ketika kita membaca Mazmur 91, menarik di ayat 1 dan 2 muncul apa yang disebut dengan jaminan pribadi. Jaminan pribadi itu dikatakan jaminan sendiri. Tetapi di ayat yang kedua dikatakan juga ada jaminan pribadi bersama-sama dengan jaminan benda. Mari kita melihat apakah jaminan yang sangat dahsyat untuk perlindungan kita dari ketakutan, dari kepanikan, dari kematian itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-1 bahwa jaminan pribadi yaitu yang maha tinggi. Maha tinggi artinya dia memiliki kedudukan, dia memiliki posisi yang tidak bisa tertandingi. Karena istilah yang dipakai di sini adalah maha. Kemudian yang kedua, dikatakan juga bahwa ia pribadi yang menjamin kita, ia adalah yang maha kuasa. Itu artinya bahwa di luar dia tidak ada kekuasaan dan otoritas yang melebihi Allah kita. Bagian ini muncul dengan satu pernyataan yang sangat menarik, dan ini yang dikenakan kepada Allah Elohim. Allah Elohim adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang menciptakan segala alam semesta, dan setiap isinya berada di dalam kekuasaan Allah kita yang maha tinggi dan Allah kita yang maha kuasa. Kemudian ayat yang kedua tampil apa yang dikatakan sebagai istilah yang menjamin secara jaminan orang dan juga benda. Di sini muncul istilah perlindungan dan kubu. Melekat di situ nama Yahweh. Yahweh artinya Allah yang Immanuel. Itulah Yesus Kristus yang ditujukan sebagai pribadi di dalam perjanjian baru yang dijelaskan di dalam bagian di dalam perjanjian lama. Artinya Bapak Ibu Saudara, jaminan kita adalah jaminan yang begitu kuat, baik jaminan pribadi dan jaminan benda, sehingga tidak mungkin ada prestasi atau ketidakmampuan kita untuk mendapat kemenangan dalam ketakutan ini. Dan ialah Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dialah Allah yang benar-benar ada. Ketika kita membaca ayat ini selanjutnya, di ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata sungguh. Artinya Tuhan sedang berbicara bahwa ada sebuah keseriusan dari Allah pencipta langit dan bumi, dari Allah yang sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, ialah yang menjadi jaminan kita. Dan itu pasti. Istilah sungguh kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, di sana dikatakan surely, artinya pasti. Di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang lain dikatakan realita, artinya sebuah kenyataan yang sungguh sudah terjadi, bukan akan terjadi, sungguh terjadi. Aku mendeklarasikan di dalam nama Yesus, terjadilah jaminan yang kekal, jaminan yang kuat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan seluruh anak-anak Tuhan pada hari ini dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersama-sama mau menikmati janji daripada Tuhan itu, Alkitab juga memberikan satu pernyataan. Selain jaminan yang pasti dari Allah yang maha tinggi, dari Allah yang maha kuasa, dan itulah jaminan kita yang pasti. Tetapi Tuhan juga mau supaya saya dan semua anak-anak Tuhan harus menerima jaminan ini dengan memenuhi syarat-syarat. Artinya
ketika kita menerima janji Tuhan, Allah mau supaya ada bagian kita. Apa yang Tuhan maksudkan dengan bagian kita? Ketika kita membaca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-1 dan 2, dikatakan ada 3 istilah yang muncul di sana. Dikatakan bahwa kita akan duduk, kita akan bermalam, kita akan tinggal di tempat. Apa yang dimaksudkan? Hal yang pertama yang harus dilakukan sebagai syarat kita untuk menerima jaminan perlindungan daripada Allah, kita harus berada bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan mempercayai dan mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah berkata, iman yang mengalahkan dunia, iman yang memenangkan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, syarat pertama untuk kita menerima janji kemenangan atas ketakutan, kepanikan, kematian itu adalah kita harus memiliki iman yang teguh. Berbicara tentang iman yang teguh, beriman kepada Tuhan, Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Itu sebabnya harus kita imani secara 100%. 100% harus kita percaya kepada Allah kita yang hidup. Allah kita yang dahsyat ialah tempat perlindungan kita. Pada saat ini Allah perlindungan kita tetap kekal selama-lamanya, nyata sebagai kubu dan perisai pertahananku. Ia menghentikan kegelisahan, ia menghentikan kekhawatiran, ia menghentikan ketakutan, bahkan menghentikan kepanikan yang akan membawa seseorang kepada kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini sebagai orang yang beriman, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, hal yang kedua harus dibuktikan. Harus dibuktikan dengan hal yang kedua. Yang pertama tadi sebagai syarat adalah iman yang teguh. Yang kedua, ada syarat yang lain adalah tidak usah takut, ayat yang kelima. Apa yang harus kita pahami di sini, tidak usah takut? Ada beberapa hal yang sedang mengancam hidup kita, tetapi itu disimpulkan dalam satu kata, yaitu goncangan. Goncangan. Ketika goncangan itu datang, maka kita harus tidak takut. Harus tidak takut. Di dalam nama Yesus kita memiliki kekuatan untuk tidak takut. Tidak takut terhadap apa? Di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan, jangan takut kepada kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dan inilah yang sedang terjadi pada hari ini. Penyakit menular yang sedang mengamuk, COVID-19 yang sedang menggerogoti kehidupan banyak orang, yang membuat kekhawatiran, yang membuat kepanikan, yang membuat kegelisahan, dan tidak ada pengharapan lagi. Dan bagian berikutnya dikatakan, selain penyakit sampar, kita juga harus memiliki iman untuk mengatasi semuanya. Dan ini digambarkan seperti ketika orang Israel sedang di dalam peperangan. Dalam 1 Samuel pasal 17 dijelaskan di sana. Ketika orang Israel berada dalam medan pertempuran, ada seorang raksasa yang pada saat itu dia berteriak-teriak dan meminta ada salah satu orang Israel yang akan melawan dia 1 lawan 1. Dan itulah yang menyebabkan semua pasukan Israel, termasuk Raja Saul, dia sebenarnya adalah orang yang berpengalaman di dalam peperangan. Tetapi karena Saul melihat begitu besar, dia bagaikan raksasa, kekuatan yang dahsyat yang akan menghancurkan
Saul, tentara-tentaranya menghancurkan umat Israel. Tetapi berbeda dengan seorang yang hadir di tengah-tengah pertempuran. Sesungguhnya dia bukan seorang tentara, tetapi dia memiliki keberanian. Dia memiliki keberanian oleh karena dia mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Karena dia percaya dan meletakkan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Dia melekatkan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Dia adalah seorang anak muda yang bernama Daud. Ketika ia berhadapan dengan Goliat, dia berkata, "Engkau datang dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Israel yang engkau hina itu. Oleh karena itu pada hari ini, aku akan memberikan mayatmu menjadi makanan burung." Dan Goliat memang tertawa. Tetapi Alkitab berkata, Daud yang hidupnya melekat dengan Tuhan, Daud yang biasa hidup mengandalkan Tuhan, Daud yang hidup dalam roh, Daud yang hidup mengandalkan firman, ketika ia melawan Goliat, maka terjadilah kemenangan Kristus di atas segala sesuatu. Dan itulah kemenangan yang diraih Daud waktu itu. Sebagai orang percaya pada hari ini, saya mendoakan di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kuasa kemuliaan dan kebesaran Kristus, seluruh umat Tuhan akan bangkit dalam keberanian memenangkan pertempuran ini. Dan hai engkau maut, di manakah sengatmu? Engkau sudah dikalahkan, engkau sudah dimatikan, dan engkau sudah berhenti. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan sudah memenangkan pertandingan ini. Dan kita sebagai orang percaya tinggal berada di dalam kemenangan itu. Firman Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita hari-hari ini, supaya kita hidup mengenal Tuhan, supaya kita hidup melekat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang engkau kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Sebaliknya, di ayat firman Tuhan Yohanes 15 ayat 7c, di luar Yesus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan Yesus kita melakukan banyak perkara dahsyat. Dan hidup dalam manusia rohani dan firman akan membuat kita akan melintasi segala kondisi keadaan yang sedang dihadapi pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memenuhi syarat beriman kepada Tuhan, takut tersingkir dari kehidupan kita, dan kita melekat mengenal Tuhan lebih dalam, maka firman Tuhan memberikan bagian akhir buat kita, yaitu berkat-berkat daripada Allah di dalam situasi kegoncangan. Berkat-berkat Allah di dalam situasi yang menggoncangkan seperti pada hari ini. Di dalam bagian-bagian firman Tuhan berikutnya didaftarkan ada 19 jaminan perlindungan Tuhan. Allah kita yang maha dahsyat, Allah kita yang maha kuasa, Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib sudah memenangkan semuanya, termasuk kematian yang sedang menebar ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan pada hari-hari ini. Ada beberapa hal yang dicatat di sini, dan saya mencatatnya ada 19 perlindungan Tuhan yang akan kita alami. Yang pertama, Allah melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Ayat yang ketiga. Yang kedua, Allah melepaskan engkau dari penyakit sampar. Yang ketiga, Allah menudungi engkau. Pasal 4, ayat 4a. Allah menjadi perisai. 4c.
Allah menjadi pagar tembok. 4C juga. Allah meluputkan engkau dari kematian. Ayat yang ke-7. Allah meluputkan engkau dari orang fasik. Ayat yang ke-8. Allah tempat perteduhanmu. 9B. Allah meluputkan engkau dari malapetaka. 10A. Allah menjauhkan tulah dari kemahmu. 10B. Allah memerintahkan malaikatnya untuk menjaga engkau. Ayat 11 sampai 12. Allah memelihara engkau dari binatang-binatang buas. Ayat yang ke-13. Allah meluputkan engkau dari segala jerat. Ayat yang ke-14 dan 15C. Allah menjadi bentengmu. Ayat yang ke-14. Allah menjawab seruanmu. Ayat yang ke-15A. Allah menyertai engkau dalam kesesakan. Ayat yang ke-15B. Allah memuliakan engkau, akan menaikkan engkau dari hari ke hari, level ke level. Oleh karena Tuhan memiliki rancangan bagi hidupmu untuk membawa engkau masuk ke dalam kemuliaan Tuhan sebagai agenda Tuhan untuk membawa engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Allah akan memberikan engkau umur panjang. Tapi bukan hanya umur panjang, disertai engkau menikmati berkat keselamatan. Begitu luar biasanya. Ada 9 hal yang kita terima ketika goncangan seperti hari ini terjadi. Dan itulah yang membuat kita tidak usah khawatir. Itulah yang membuat kita tidak usah panik. Itu yang membuat kita tidak usah mengalami kehidupan yang semakin membawa kita kepada kelemahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang Maha Tinggi menjadi jaminan perlindungan. Yesus Kristus menjadi kubu pertahanan kita dan perisai bagi anak-anaknya. Jadi yang menjadi jaminan sejati selamanya bagi kita adalah itulah harta milik kita. Itulah hal yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah Allah. Saya mau menegaskan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, harta atau kekayaan, kekuasaan, kedudukan, segala hal yang menjadi andalan dunia ini, semuanya tidak bisa menjadi jaminan yang pasti, kokoh, dan kekal. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, mari pada saat ini jadikan Allah sebagai harta kita yang paling berharga. Kalau dia adalah harta kita yang paling berharga, itu artinya kita akan mencari dia, akan melekat padanya, akan hidup hanya untuk dia. Dan itulah yang akan menjadi jaminan bagi kita. Saya pada hari ini mendoakan, mendeklarasikan bagi umat Tuhan Jemaat Yogyakarta, pada hari ini akan terjadi pikiran atau paradigmamu, kehendak hatimu, rohmu, iman yang sungguh-sungguh berkata, hanya satu harta yang paling berharga tetap hidup bagi Allah, yaitu Allah kita yang Maha Kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjadilah semua ini untuk kita. Dan Tuhan juga mau supaya kita membangun pola baru dalam hidup kita. Dengan memiliki iman yang sungguh-sungguh, berani melawan ketakutan, mengenal dan tinggal tetap dalam Yesus Kristus dan firman-Nya. Saya doakan, saya deklarasikan dalam nama Yesus, pola hidup bimbang, penuh ketakutan, tidak mengenal hidup yang jauh daripada Allah dan hidup yang tidak melekat pada Kristus. Hari ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pola hidupmu yang baru, yaitu hidup yang melekat pada Allah, hidup yang dalam keberanian Tuhan, dan hidup yang akan membawa engkau kepada kemuliaan demi kemuliaan yang akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap goncangan yang sedang terjadi pada saat ini. Pandemi COVID-19. Karena apa? Anak-anak Tuhan sudah hidup dalam kemenangan Kristus.
sudah mengalah seluruh kutuk dosa dan kematian. Roma 8 ayat 1 dan 2. Maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54. Hidup dan mati dalam tangan Kristus. Ialah Alfa dan Omega, selaku pemegang kunci kerajaan maut. Dan kematian bagi anak-anak Allah merupakan keuntungan, bahkan juga disebut sebagai kebahagiaan. Filipi 1:21b, Wahyu 14 ayat yang ke-13. Jika goncangan saat ini Tuhan sedang izinkan terjadi, Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa. Jangan panik, jangan khawatir, apalagi takut mati. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sepanjang hidup kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dan kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Tuhan sedang membawa kita ke dalam rencana-rencananya yang akan terus akan naik dan terus naik. Dan itulah janji Tuhan. Mari kita menghidupi dan mengimani apa yang firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itulah pernyataan firman Tuhan. Istilah yang dipakai di sana adalah hupernikko. Artinya saya, Bapak Ibu, dan semua anak-anak Tuhan yang hidup dalam manusia rohani, yang hidup dalam firman, ia adalah seorang pemenang sejati. Ia adalah seorang pemenang super. Dan itulah jaminan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kegoncangan ini, 19 janji Tuhan dalam kitab Mazmur 91 akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya doakan, saya deklarasikan di dalam nama Kristus Yesus, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan ada kemenangan atas ketakutan, ada kemenangan atas kebimbangan, ada kemenangan atas kekhawatiran, ada kemenangan atas kepanikan, ada kemenangan atas roh kematian yang sedang menyebarkan maut di hari-hari ini, sehingga membawa ketakutan yang begitu luar biasa dalam kehidupan manusia, bahkan di seluruh dunia pada hari-hari ini. Bapak Ibu, saya mengakhiri dengan satu pengalaman pada tanggal 25 siang Maret ini. Ketika saya dengan istri sedang berdoa, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Awalnya pernyataan yang keluar dari mulut kami berkata, COVID-19 atau virus corona itu raksasa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi ketika saya terus berdoa, ada suara yang begitu jelas berkata kepada saya, COVID-19, virus corona, dia bukan raksasa. Tetapi justru yang menjadi raksasa di hari-hari ini adalah ketakutan, kepanikan, ketakutan akan kematian. Dan itulah yang berkembang begitu cepat dari COVID-19. Dan saya mengubah doa saya. Dan saya berkata kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 adalah virus yang salah satu makhluk yang hidup. Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta, Allah yang memiliki segala sesuatu, yang berhak untuk menghentikan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan
Yesus, apa yang sedang kami alami hari-hari ini sebentar akan lewat dan akan berlalu. Dan Tuhan akan memunculkan agenda Tuhan untuk membawa keselamatan bagi Indonesia, bagi dunia. Dan itulah yang Tuhan sedang rancangkan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.